Halo semuanya, selamat datang di channel aku Ajeng Septin. Gimana persiapannya? Kira-kira udah berapa persen nih? Wah, semangat ya. Ngomong-ngomong, kalian pernah merasa bingung gak sih dalam mengurutkan jurusan? Atau malah masih bingung buat milih jurusannya? Nah, buat yang masih bingung, coba deh tonton video ini dulu. Karena di video itu aku membahas strategi dalam memilih jurusan kuliah, yang tentunya nggak boleh asal-asalan ya. Oke, balik lagi ke pembahasannya. Setelah kalian menentukan jurusan yang akan kalian pilih, maka lanjut ke tahap mengurutkan jurusannya. Kenapa harus diurutkan? Karena untuk menentukan prioritas kalian. Jurusan yang ditempatkan pada urutan pertama itu menunjukkan jurusan prioritas. Terus, kalau gitu bener nggak sih? Jurusan yang ditempatkan pada urutan kedua itu tidak akan diterima atau tidak akan lolos karena menunjukkan itu bukan prioritas. Mana ada sih kampus yang mau dinomorduakan? Wait, mungkin kalian pernah dengar ya pernyataan seperti itu? Oke, gimana tuh? Emang kayak gitu? Oke, mari kita bahas lebih lengkapnya. Dalam live streaming BP3 pada 7 September tahun 2022 kemarin, disampaikan terkait ketentuan pemilihan jurusan pada SNBP maupun SNBT, yang ternyata memiliki perbedaan. Pada SNBP atau lazimnya dikenal sebagai seleksi prestasi, peserta itu diperkenankan memilih satu jurusan saja. Nah, jika kalian memutuskan untuk memilih satu jurusan saja, maka domisili PTN atau kampusnya itu bebas, alias tidak harus satu provinsi dengan sekolah kalian. Selain itu, kalian juga diberikan pilihan untuk memilih dua jurusan atau dua program studi. Dengan ketentuan, salah satu program studi pilihan kalian itu merupakan program studi yang diselenggarakan oleh PTN dengan domisili yang sama dengan sekolah kalian. Oke, untuk ketentuan itu diingat-ingat ya, supaya jangan sampai kalian tuh tidak lolos hanya karena kalian salah memahami ketentuan yang berlaku. Oke, kemudian seleksi yang selanjutnya yaitu SNBT atau dikenal sebagai seleksi jalur tes. Memang betul SNBT ini merupakan jalur yang diperuntukkan buat peserta yang belum keterima di SNBP. Ingat ya, belum keterima di SNBP. Jika sudah keterima, maka tidak boleh mengikuti SNBT. Karena secara otomatis data kalian itu tidak akan diproses. Adapun peserta yang diperbolehkan mengikuti SNBT ini meliputi ada gap year. Gap year-nya ini angkatan dari 2 tahun sebelumnya. Jika sekarang itu SNBT untuk tahun 2023, maka alumni atau gap year yang boleh ikut adalah alumni angkatan 2021 dan juga angkatan 2022 dengan catatan belum menjadi mahasiswa. Selain gap year, peserta yang boleh mengikuti adalah peserta yang merupakan lulusan tahun 2023 dengan catatan belum keterima di SNBP. Jika kalian masuk dalam siswa eligible tetapi tidak lolos dalam SNBP, itu boleh untuk mendaftar SNBT. Untuk mendaftar SNBT, kalian juga perlu mengetahui ketentuan pemilihan jurusan supaya tidak didiskualifikasi karena tidak memenuhi ketentuannya tersebut. Dalam SNBT ini, kalian diperbolehkan memilih dua pilihan jurusan dengan masing-masing jurusan berada di satu PTN yang sama ataupun pada PTN yang berbeda. Kalau untuk SNBT ini tidak terikat dengan domisili ya, tidak seperti pada SNBP. Dalam SNBT, kalian tuh benar-benar dibebaskan untuk menempatkan perguruan tinggi mana yang akan dipilih tanpa adanya aturan terkait domisili. Tetapi nanti untuk tempat tesnya disarankan mengambil atau memilih tempat tes yang terdekat dengan domisili kalian. Itu tidak menunjukkan pilihan jurusan kalian ya, hanya saja tempat tesnya saja disarankan mengambil atau memilih tempat tes yang satu domisili atau terdekat dengan domisili kalian. Nah, jadi di SNBT ini kalian tuh boleh memilih PTN yang mungkin keduanya itu berbeda provinsi dengan sekolah kalian. Oh ya, di tahun 2023 ini, di SNBT ini maupun SNBP, ada loh kebijakan baru yang tentunya memberikan angin segar ya bagi para peserta, yaitu kebebasan memilih jurusan tanpa adanya aturan, yang IPA harus milih jurusan Saintek, maupun yang IPS bahasa SMK harus memilih Soshum. Tetapi kalian tuh dibebaskan secara merdeka dan bertanggung jawab tentunya. Nah, jadi tahun ini tuh adalah tahun pertama diberlakukannya kebijakan ini. Dengan begitu, jika kalian tuh dari IPA, tetapi ingin memilih jurusan Soshum misalnya,
jurusan manajemen. Itu kalian boleh. Caranya dengan mengikuti atau memilih kelompok ujian Soshum pada saat mendaftar UTBK SNBT, karena untuk jurusan manajemen ini masuk dalam rumpun Soshum. Begitu juga dengan yang dari IPS maupun bahasa dan SMK. Biasanya kan kalian linearnya itu dengan jurusan Soshum. Tetapi di tahun ini kalian boleh memilih jurusan yang masuk dalam kelompok Saintek. Seperti misalnya teknik sipil, matematika, dan lain-lain, dengan cara memilih kelompok ujian Saintek pada saat pendaftaran UTBK SNBT kelak. Oke, ketentuannya sudah disampaikan. Sekarang giliran strategi mengurutkan jurusannya. Benar nggak sih, jurusan yang ditempatkan pada pilihan kedua tidak akan diterima alias mustahil untuk lolos? Jawabannya, tidak juga. Karena aku sendiri juga lolosnya di pilihan keduanya. Urutan jurusan itu memang menentukan prioritas jurusan yang ingin kalian masuki. Jurusan yang ditempatkan pada pilihan ke-1 itu merupakan jurusan impian kalian. Begitu juga dengan PTN-nya, yakni PTN yang kalian idam-idamkan banget lah dari SMA atau SMP gitu. Sedangkan yang berada di pilihan kedua juga dapat diisi jurusan dan juga PTN impian kalian, tetapi yang menjadi goals atau prioritas lah gitu, tetap yang ada di pilihan pertama. Nah, ini kalian juga perlu tahu ya bahwa seleksi itu akan dimulai dari urutan jurusan yang kalian pilih. Pertama, seleksi pada jurusan yang kalian tempatkan pada urutan pertama. Nah, ketika proses seleksi ini, perolehan skor atau nilai akhir kalian itu akan diperingkat, kemudian diambil daftar siswa teratas sesuai kuota yang dibutuhkan. Untuk peserta yang masuk dalam kuota itulah yang nantinya lolos seleksi dan dinyatakan diterima. Sedangkan peserta yang tidak masuk dalam kuota akan diseleksi lagi pada jurusan yang kalian tempatkan pada urutan kedua. Jika seandainya pada seleksi yang kedua ini nilai kalian masuk dalam kuota yang dibutuhkan PTN tersebut, maka nantinya di pengumuman kalian itu akan dinyatakan lolos di pilihan keduanya. Tetapi kalau tidak masuk dalam kuota seleksi pada jurusan yang ditempatkan pada urutan kedua, ya kalian tidak lolos. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pernyataan atau kabar yang banyak beredar mengenai jurusan yang ditempatkan pada pilihan kedua itu mustahil untuk lolos adalah mitos. Nah, aku punya strategi nih, gimana caranya supaya kedua pilihan jurusan kalian itu, baik yang diurutkan pada pilihan ke-1 maupun kedua, sama-sama memiliki peluang lolos yang tinggi. Caranya cuma satu, simple kan? Yakni ketika hendak mengurutkan jurusan, perhatikan akreditasinya, baik akreditasi jurusannya maupun akreditasi PTN-nya. Dari kedua pilihan jurusan yang sudah kalian tentukan itu, coba cari tahu akreditasinya. Mana yang lebih banyak A atau unggulnya? Nah, untuk mencarinya itu bisa melalui website kampus terkait ya. Biasanya di website kampus itu terdapat informasi mengenai akreditasi, baik untuk jurusan dan juga PTN-nya. Setelah kalian tahu akreditasinya, dari semua jurusan dan juga PTN yang kalian pilih ya, silahkan tempatkan jurusan dan juga PTN yang memiliki akreditasi paling unggul pada urutan pertama. Terus, gimana kalau misalkan sama-sama A gitu, sama-sama unggul, baik jurusannya dan juga PTN-nya. Nah, kalau ada yang seperti ini, kalau ada yang sama, silahkan cari tahu kualitasnya. Kualitas dapat dilihat dari prestasi dan juga jumlah peminatnya. Tempatkan jurusan dan juga PTN yang kualitasnya terbaik di urutan pertama. Jangan malah kebalik ya, karena untuk jurusan favorit itu kan peminatnya banyak. Peminatnya ini juga termasuk yang memiliki kualitas yang terbaik gitu. Maka seandainya kalian tidak lolos di pilihan pertama, kalian masih punya peluang untuk lolos di pilihan kedua karena kualitas pada jurusan kedua tidak seketat pada jurusan yang ditempatkan pada urutan pertama tadi. Nah, strategi yang kedua ini merupakan strategi supaya peluang lolosnya tinggi, yakni dengan memanfaatkan peluang yang ada semaksimal mungkin. Dalam live streamingnya, BP3 itu sudah memberikan ketentuan bahwa peserta itu boleh memilih 2 pilihan. Ya, itu maksimalnya 2. Maka dari itu, ambillah peluang itu. Daftarkan 2 pilihan.
Meskipun BP3 juga memperbolehkan peserta untuk memilih satu jurusan saja atau satu pilihan saja. Peserta yang hanya memilih satu pilihan saja memiliki peluang lolos yang lebih kecil dibandingkan dengan yang memilih dua pilihan. Karena peserta yang memilih satu jurusan itu tuh apabila sudah tidak lolos di pilihan pertama atau satu-satunya itu, ya udah tidak lolos karena tidak ada pilihan jurusan lain, karena itu kan satu-satunya ya tadi. Sedangkan yang memilih dua jurusan, jika tidak lolos di pilihan pertama, itu dia tuh masih punya kesempatan untuk lolos di pilihan atau di jurusan yang ditempatkan pada pilihan keduanya. Sehingga peluang lolosnya itu lebih besar tentunya. Yang selanjutnya mungkin ada yang bertanya-tanya nih, bener nggak sih kalau misalkan milih dua jurusan berbeda di PTN yang berbeda, itu memiliki peluang lolos yang kecil? Karena katanya itu menunjukkan ketidakkonsistenannya. Jawabannya tidak juga ya, karena seleksi ini tuh didasarkan pada pemeringkatan dari akumulasi nilai akhir atau keseluruhan aspek yang dinilai, kemudian diperingkat. Nah, diambillah tuh yang masuk dalam kuota yang sudah ditentukan. Nah, dari BP3-nya ini juga sudah mempersilahkan kalian untuk memilih jurusan yang berbeda di PTN yang berbeda. Kecuali bagi yang SNBP tadi ya. Itu salah satu pilihannya harus berada di satu domisili yang sama dengan SMA. Selain itu, bebas. Kalian bisa memilih dua jurusan yang sama pada dua PTN yang berbeda, dua jurusan yang berbeda pada satu PTN yang sama, dan juga atau dua jurusan yang berbeda pada dua PTN yang berbeda juga. Oke, good luck ya. Jangan lupa berdoa dan juga minta restu kepada kedua orang tua. Kalau misalkan masih ada yang bingung, silahkan bisa ditanyakan langsung aja ke kolom komen atau bisa DM aku ke IG aku. Semangat!